Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 257 ayat 1 dan ayat 6. Tuhan Allah hadir, rendahkanlah hati, mari sujud dan memuji. Datang dari surga, hadir di jemaat, mari sembah dengan hikmat. Sujudlah, sembahlah Allah Maha Kuasa yang tiada tara. Datanglah padaku, diam di hatiku, jadikan aku baitmu. Tinggallah sertaku, isilah hatiku dengan kasih setiamu. Selama hidupku, Kaulah harapanku, terpujilah namamu. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Jumat 28 Mei 2021, yaitu diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Demikianlah bunyinya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat judul dari perikop nats kita ini dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16, yaitu dasar dan bangunan. Orang Kristen dibangun berdasarkan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah hadir ke tengah-tengah dunia ini dengan kelahirannya dan dengan karya keselamatan yang daripada Allah. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus umat manusia yang berdosa agar lepas dari dosa dan kematian. Dan Yesus mengalahkan kematian itu, menunjukkan kemenangan. Sebagaimana kemenangan Yesus Kristus mengalahkan kematian itu juga menjadi kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan Yesus Kristus yang telah menang, yang telah bangkit dari kematian, dan yang telah naik ke sorga, dan telah mencurahkan Roh-Nya yang kudus ke tengah-tengah dunia ini, memberikan kekuatan kepada para rasul-Nya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya, untuk memberitakan berita kesukaan, berita anugerah yang daripada Tuhan di dalam Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan naik ke sorga, dan telah memberikan Roh-Nya yang kudus. Dan dalam nats renungan ini,
bagi orang yang percaya kepadanya, bagi orang yang menerima anugerah pengasihan di dalam Yesus Kristus. Nats ini menyuarakan bahwa orang-orang Kristen itu supaya hidup di dalam kekudusan, jauh dari kecemaran. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ini adalah merupakan bimbingan pengajaran kepada orang-orang Kristen yang mengalami tantangan perpecahan di tengah-tengah jemaat itu akibat dari terjadinya penggolongan di tengah-tengah orang Kristen pada saat itu. Itulah sebabnya kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10 dikatakan demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sehati sepikir dan hidup di dalam kebersamaan, hidup di dalam seia sekata. Menurut Rasul Paulus, orang-orang yang telah dicurahkan Tuhan rohnya yang kudus dan telah dipenuhi oleh Roh Kudus harus jauh dari sifat-sifat kedagingan, sifat-sifat kemanusiaan. Dan Paulus mengatakan di tengah-tengah berbagai perpecahan itu, pertikaian-pertikaian itu masih menunjukkan hidup di dalam keduniawian. Itulah sebabnya sebelum nats renungan kita ini dalam pasal 3 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika ada seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang oleh kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, dari pasal 3 ini, dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9, ditunjukkan Paulus bagaimana hidup orang yang percaya, yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus itu, hidup di dalam kebersamaan, saling menuntun, saling membina, saling menopang. Itulah sebabnya dalam nats renungan ini kita dikatakan bahwa kita adalah merupakan bait Allah dan Roh Allah sudah diam di dalam diri kita. Nah, dalam Habakuk pasal 2 ayat 20 dikatakan Nabi Habakuk bahwa bait Allah itu adalah menggambarkan bait Allah sebagai tempat di mana Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Demikian juga kita sebagai bait Allah, firman Tuhan, diri kita hendaknya menjadi bait untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebagaimana kita berkumpul di rumahnya yang kudus, memuji dan memuliakan Dia, dan mendengar firman-Nya yang menjadi penopang, menuntun kita, dan itu menjadi kekuatan bagi kita.
dan kita senantiasa membuahkan buah-buah roh yang telah dicurahkan Tuhan kepada diri kita. Dengan melakukan itu, apa yang dikehendaki oleh roh Tuhan, yaitu buah-buah roh. Dan kalau kita membaca dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-20 dikatakan demikian, 22. Galatia pasal 5 ayat 22 dikatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Nah, dengan melakukan buah-buah roh ini, marilah kita senantiasa hidup di dalam kelembutan, penguasaan diri. Itu dikatakan dalam ayat 23, kelembutan, penguasaan diri. Dan dikatakan lagi dalam ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Nah, bukti daripada kita orang-orang yang telah dipenuhi oleh roh Tuhan, kita harus menjauhi keinginan-keinginan daging, menjauhi hawa nafsu, keinginan-keinginan yang bertentangan, berlawanan dengan hukum Tuhan, kehendak Tuhan. Tetapi kita hendaknya hidup di dalam anugerah pengasihan Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Ayat 26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Tapi hiduplah di dalam buah-buah roh, sebagaimana dikatakan tadi dalam Galatia pasal 5 ayat 22 ini. Kita hidup di dalam kasih kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama kita, hidup di dalam sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Kita sabar menghadapi berbagai kenyataan-kenyataan hidup sebagaimana kita hadapi pada masa kini di pandemi corona ini yang belum berlalu. Mari kita tetap dengan tekun berserah diri kepada Tuhan, meminta kekuatan yang daripada Tuhan, meminta roh Tuhan membimbing, menguatkan kita melewati masa-masa sulit ini. Inilah yang dimintakan oleh nats renungan ini. Marilah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan senantiasa menguasai diri kita, menjauhkan keinginan-keinginan duniawi yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita mari memberitakan berita kesukaan, memberitakan anugerah Tuhan, bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah hadir, yang telah membawa terang dan memberikan roh-Nya yang kudus, itulah yang kita andalkan dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, firman-Mu mengajarkan, membimbing kami bahwa diri kami, tubuh kami adalah bait-Mu. Kiranya roh-Mu yang kudus senantiasa bersemayam dan senantiasa menjaga kami, agar kami senantiasa melakukan tindakan, perbuatan sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, bawa sukacita dan berkat bagi kami. Tuhan, kami di tengah-tengah berbagai keberadaan, terutama masa pandemi ini yang belum berlalu. Tuhan, tolonglah, lalukanlah pandemi ini, bencana ini, supaya kami boleh hidup di dalam kebersamaan, dapat menjalankan aktivitas kami seperti yang lalu, seperti yang biasa. Kami boleh bersama-sama berkumpul, memuji dan memuliakan Kau, mendengar firman-Mu di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah kebaktian, juga di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Kami menyerahkan saudara-saudari kami yang masih dalam sakit penyakit karena kelemahan fisik. Berkatilah obat
Mampukanlah para medis menolong mereka, juga para sukarelawan menolong orang-orang di dalam kesusahan. Bimbing dan berikan hikmat kepada pemerintah kami, agar senantiasa menjaga negara dan bangsa kami ini di tengah-tengah sukacita dan kedamaian. Jauhkan pertikaian dan kedengkian. Juga di tengah-tengah para pemimpin-pemimpin di dunia ini, berikan hikmat dan kekuatan supaya hidup di dalam terang kasih yang daripadamu, hidup di dalam kedamaian. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu dan hidup di dalam kekudusan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sampaikan doa kami ini ke hadirat-Mu ya Tuhan. Amin.